Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 KKGI, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.540, terkoreksi 0,78%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat broker summernya, Indi sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi sudah di area resisten ya, dan dia tutupan dan pembukaannya di harga terendahnya hari itu. Dengan kondisi seperti ini, apalagi harga batubara itu hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3%. Jadi untuk Indi bisa ada koreksi dulu, tapi trennya sebenarnya udah bagus. Targetnya masih sama, berpeluang menguji area resistennya 2700 nih ya. Tapi mungkin koreksi dulu lah. Siapa tahu koreksi tipis, habis itu Senin Selasa digas lagi. Kalau dilihat support kuatnya di mana? Di 2400. Itu harus dijaga. Kalau dilihat seminggu kemarin, Indi itu sudah mematahkan tren downtrend semenjak Desember 2022. Berarti 4 bulan yang lalu downtrend dan ditembus ya, bahkan dari kapan nih? Bahkan lebih lama nih, dari Oktober ya, 6 bulan yang lalu. Dan ditembus, semestinya ada teknika rebound sampai bisa 2700 2800. Habis itu mungkin baru ada koreksi lagi, bisa seperti itu ya. Jadi tren minornya itu bisa naik dulu, tapi ya di dalam proses dia naik ke 2700 ke 2800 ada naik turunnya. Dengan kondisi seperti ini harusnya Indi itu nggak turun dari 2400 lagi seminggu ke depan. Jadi kalau mau konsolidasi di area ini. Jadi seperti itu. Untuk Indi, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, melewati perbatasan garis nol, golden cross juga, bar chart di atasnya juga meningkat, volume juga meningkat. Harusnya masih bagus ya untuk Indi. Kalau dilihat ini baru naikkan candle keduanya dan volumenya juga lumayan besar. Mestinya sih ada candle lagi hijau minggu ini ya, sebelum libur lebaran. Jadi menurut saya potensi upside-nya masih bisa mungkin ke 2700 sampai 2800 itu. 7 hari perdagangan sebelum cuti lebaran. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 3020, terkoreksi 1,3%. Kalau dia transaksi asing, net. Kalau dia broker summernya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro ada candle hammer terbalik. Kalau dia koreksi dulu pun nggak masalah dengan kondisi seperti ini. Level psikologisnya memang 2900. Kebetulan di situ ada EMA 60 ya. Pokoknya tutup di bawah 2900 tuh indikasinya jelek. Jadi kalau dia candle hammer terbalik seperti ini masih aman nggak? Ya kalau beli di pucuk agak rawan ya kalau nggak pakai average down. Tapi dengan kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu. Apalagi kan harga batubara itu ditutup terkoreksi hari Jumat kemarin. Nah takutnya turun dulu. Nah nanti kalau ada panic selling tuh ya kesempatan beli di 2900 ini. Kalau dia membentuk swing low-nya di sini harus bertahan di atas EMA 60. EMA 20 ini juga bisa kasih toleransi 2850. Tutup di bawah itu jelek lah indikasinya untuk Adro. Jadi seperti itu untuk Adro. Hari Senin lihat aja, mending wait and see dulu, siapa tahu ada panic selling, Bapak Ibu bisa ambil di harga bawah dan dia mantul lagi kan bagus tuh. Kemungkinan sih ada peluang masih mantul, bertahan Adro di atas toleransinya ya, support 2900. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1175, terkoreksi 0,42%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summernya, ADMR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR memang jebol area support ya 1200. Dengan kondisi seperti ini, selama di atas EMA 20 masih bisa. Jadi kalau mau bagus memang hari Senin harus hijau. Kalau turun agak rawan tuh kalau dia turun dari 1175 1150-nya itu ya. Peluang besar sih ke 1100 sampai 1080. Area support 2-nya ini. Tapi kalau kondisinya mau oke, mestinya nggak turun lebih dari 1150 untuk seminggu ke depan. Apalagi kalau hari Senin dia bisa rebound atau Selasa kembali ke atas 1200. Kuncinya 1200. Kalau bisa tutup di atas itu, bisa konfirmasi swing low minggu besok dan siap-siap naik lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR, apakah ini polar Russian West dan dia bisa turun? Belum pasti juga. Ya tadi kuncinya 1150, jangan jebol. Kalau dia jebol sih indikasinya lemah. Bisa ke 1100 sampai 1070 dulu.
untuk ADMR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk ADMR, koreksinya juga belum kecil, memang hampir menutup penuh candle hari sebelumnya, tapi ya Senin Selasa kuncinya. Kembali ke 1200, bagus tuh ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4030, terkoreksi 0,98%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PTBA masih oke ya. Ini dia baru mematahkan trend downtrend dan mencoba uptrend. Kalaupun dia membentuk swing low-nya di sekitaran mungkin nggak 3.900, ya maksimal ya 3.900 area atas ini. Ini support toleransinya 4.000. Kalau mau cepet naiknya 4.000 ini dipertahankan. Kalau sampai dia turun lagi di bawah 4.000 agak lemah untuk naik, tapi ada peluang tetap bisa kembali naik ya. Tapi lebih lama waktunya. Kalau mau cepat ya minggu depan tuh koreksi satu candle lagi, tetap di area 4.000 atau kasih toleransi di area 4.000, dan Senin Selasa itu hijau lagi, harusnya seperti itu kalau mau oke ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk PTBA ada candle hammer terbalik di area resisten. Sebenarnya sinyalnya kurang oke ya, tapi biasanya juga nggak masalah. Kadang juga candle hammer terbalik besoknya hijau lagi kan bisa. Ya tadi kuncinya kalau mau aman jangan turun dari 3.900. Kalaupun tiba-tiba ada koreksi yang cukup dalam, itu malah kesempatan beli dapat harga bawah. Misalnya dia koreksi 3% sampai 4% tuh menarik. Jadi tinggal stop loss kalau sampai tutup di bawah 3.850. Itu aja. Trennya masih bagus, masih uptrend, dan ya ini ada peluang mungkin di web 3 ya. Web 3-nya tuh mestinya bisa sampai 4.300, 4.200 itu. Karena itu resisten kuat ya, 4.300 tuh semenjak Oktober 2022. Ke situ arahnya. Harusnya ini swing low-nya di area ini aja terus naik lagi. Jadi bertahan di atas 3.900. Jadi kalau dia ada koreksi yang cukup dalam, itu malah kesempatan beli. Kalau dikasih koreksi cukup dalam. Tapi kalau dia bergerak di atas 4.000 aja, ya yang penting nekat. Stop lossnya jauh di bawah 3.900 yang nggak masalah, mungkin 4% lah cut lossnya dari harga sekarang ya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat misalnya koreksi 2%, 1% besok malah lebih kecil kan stop lossnya ya, seperti itu ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 41.125, menguat 0,55%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinya, ITMG ada distribusi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal, ITMG hari Senin itu kumdet dividen senilai 6.416 dengan harga sekarang berarti sekitaran 15%. Dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin dia akan naik lagi? Agak susah karena udah dekat kumdet, naiknya sudah terbatas. Naik tinggi sih susah. Mungkin sudah peaknya ini 4.150, kalaupun naik maksimal ya 4.200 itu maksimal dia naik. Naiknya tipis saja tuh, paling maksimal 2% ya, bahkan ya segitulah untuk ITMG. Jadi udah terbatas karena sentimennya sudah dekat mau bagi dividen. Dan yang paling penting seperti ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini berpikir saya mau dapat dividen nih, nanti ex-date saya coba antri jual, siapa tahu bisa laku. Dan kalau dihitung-hitung dividen 15%, kalau ARB 6%, berarti saya untung sekitaran 9%. Atau antri lagi kalau nggak dikasih di hari pertama, hari kedua 6% lagi atau 7%. Berarti saya masih untung sekitaran 1-2%. Ya kalau dikasih, biasanya susah nggak dikasih bandarnya. Pasti yang ngantri jual itu biasanya bandar duluan di atas. Dan itu apakah pasti ARB berhari-hari minimal sampai sesuai dividennya? Ya nggak ada yang tahu. Tapi itu resiko terbesarnya Bapak Ibu harus siap dulu. Kalau nekat ya, resiko terbesarnya minimal ARB-nya senilai dividennya. Itu aja Bapak Ibu pikir. Kalau saya siap, siapa tahu akhir tahun dia bisa naik, saya average down di bawah aja. Dia turun 16%, saya average down lagi. Ya boleh-boleh juga, banyak strategi, nggak ada yang salah. Tergantung masing-masing dan tujuannya seperti apa strateginya. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG, kalau yang minat dividen harus siap dengan resiko dividen trap senilai atau sebesar minimal dividennya. Itu aja resikonya. Kalau Bapak Ibu yakin dan
siap dengan resiko dan mau coba-coba untuk coba jual di hari pertama ex-date dividennya, coba aja. Tapi ini disclaimer on ya, kalau dikasih syukur, kalau enggak ya harus siap tadi 16% kerugian sementara. Untuk naik ke harga dividennya sebelumnya ya, kalau tahun lalu akhir tahun belum kesentuh nih dividen tahun lalu. Jadi seperti itu, tergantung masing-masing lah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 29.800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau dia bongkar semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga sudah sampai peak ya. 30.000 sudah disentuh. 30.000 sudah disentuh, mungkinkah ke 32.000 dengan kondisi seperti ini? Tunggu dulu dari bawah ya, kira-kira nih udah naik berapa persen nih? 22%. Kalau naik lagi sedikit 29%, 22%. Ya sangat mungkin, tapi ini disclaimer on ya, sampai dia nanti RUPST-nya di tanggal 12. Berarti hari Rabu, dan agak susah kalau kayak gini ya untuk naik. Tapi ya kemungkinan besar sih sudah peak juga nih 30.000. Jadi target 32.000 kayaknya susah. Tapi apapun bisa terjadi ya. Kalau dilihat apalagi dia sentimennya kan mau diajukan dividennya itu 6.000 kalau nggak salah ya. Jadi dengan kondisi seperti ini berarti hampir 20% kan dividennya, ya sangat besar itu dividen trap. Kalau misalnya di 30.000 ini aja pergerakannya atau naik-naik dikit, berarti ada peluang dia nutup gapnya ini. Jadi dia ke area supportnya lagi 24.000. Kalau misalnya seperti itu ya, kalau memang disetujui dividennya itu 6.000-an. Jadi seperti itu. Untuk UNTR sepertinya udah peak. Kalau beli di 20.000 ini harusnya yang idealnya 26.000, 23.000. Udah berapa persen? 6% lebih ya. Siap-siap TP aja kalau nggak minat dividen. Udah 7% kan lumayan. Seperti itu. Jadi untuk UNTR sepertinya juga sudah kenaikan terbatas karena udah mendekati RUPST. Untuk naik tinggi ya tergantung momentum lah. Tapi ya resikonya udah cukup tinggi kalau dia beli di area 30.000. Kecuali Bapak Ibu mau dividen dan juga ya siap hot sampai balik lagi atau average down. Seperti itu. Untuk UNTR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 310 menguat 0,64%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya Doit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit di atas 300 tuh oke. Ya maksimal swing low-nya kalau memang mau dinanjak lagi itu 300, jebol 300 jelek lah untuk Doit. Apalagi karena hari Kamis tuh inside bar ada peluang technical rebound. Tapi karena harga batu bara ditutup terkoreksi cukup dalam 3%, ya bisa ada koreksi dulu. Malah kesempatan tuh kalau dapat dia dekat-dekat 300, dekat EMA 20-nya. Pokoknya tutupan di bawah EMA 60 nih tinggalin aja untuk Doit. Jadi bisa pakai support toleransinya EMA 60 292. Berarti 290 udah out aja. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer terbalik, sudah 3 candle terus naik, cuman terus membentuk ekor. Kalau ada candle merah satu candle itu nggak masalah minggu depan ya, tapi mestinya nggak turun lebih dari 298 atau 296 itu untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 2,25% ke harga 1.585. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinya Harum ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum bagus, sudah di atas 1.500 tuh bagus ya. Kemarin tuh ada spec buy waktu dia koreksi ini, saya infokan antri di 1.540 ke bawah sampai 1.500. Tapi dia sentuh low-nya itu 1.400 dan akhirnya teknikal rebound. Dengan kondisi seperti ini tetap kalau menurut saya sih Harum masih oke. Karena volume juga meningkat, target arah Harum itu resistennya 1.700. Berarti bisa naik sekitar 115 poin lagi. Apalagi volume makin meningkat. Jadi ada candle hijau lagi harusnya minggu depan. Dan juga ya kalaupun koreksi mestinya nggak lebih dari 1.500 itu untuk turunannya. Jadi oke, nggak harusnya Harum masih oke ya, arahnya masih ke atas. MACD juga golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi masih menarik untuk Harum. Kalau Harum nih kapan bagi dividennya ya? 2 kali bagi dividen ya dia. Iya, 2 kali bagi dividen juga di Juni tapi ya. Dan kondisi seperti ini masih oke lah untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada BSSR yang ditutup di harga 4020 terkoreksi 0,74%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar summary-nya BSSR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR koreksi tapi koreksinya volume kecil. Kalau mau bagus memang Senin harus hijau, atau kalaupun koreksi karena harga batu bara semalam koreksi ya nggak lebih turun dari 4000 lah level psikologisnya ya. Tapi kalau dilihat support quote-nya mana tetap 3.900. Harga sekarang ya kalaupun nekat beli ya, siapa tahu dikasih koreksi besok tuh kesempatan beli harga murah. Risknya juga lebih kecil kan. Stop loss-nya sekitar 4%. Apalagi kalau dikasih koreksi besok Senin tuh 1-2%. Lebih kecil lagi kan stop loss-nya. Targetnya 4.200 tuh. Risk reward 1:1 kalau beli harga sekarang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk BSSR masih bagus, volume memang nggak terlalu signifikan, tapi candlenya udah bagus, bodinya cukup panjang. Dengan kondisi seperti ini mestinya sih ada candle hijau lagi minggu depan. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KKGI yang ditutup menguat 2,27% ke harga 450. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya KKGI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk KKGI juga udah naik cukup tinggi ya, 380 ditembus dan sekarang dia di area resisten. Takutnya sih ada koreksi dulu. Jadi ideal nggak beli harga sekarang, kurang ideal. Kalau mau ya tunggu koreksi dulu, cari di mana kira-kira dia bisa membentuk pantulannya ya sekitaran 420 itulah titik pantulnya. Jadi kalau dia ada koreksi sedikit ke area 420 itu bisa stake buy ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bodinya juga bagus, kenaikannya pas di area resisten. Takutnya karena sudah 3 hari candle 3 watt soldier, walaupun memang nggak sama, ya bisa ada candle merah. Jadi seperti itu untuk KKGI, lebih baik wait and see dulu. Kalau yang punya dari bawah ya pasang trailing stop. Harusnya kalau mau aman ya tetap berada di atas 440 lah. Swing low-nya maksimal 420. Seperti itu untuk KKGI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 21.500 terkoreksi 0,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya Bian ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bian sudah di area resisten. Dengan kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu lah untuk Bian ya, gak ideal kalau mau masuk. Kalau yang punya dari bawah follow the trend aja selama di atas 21.000. Kalau dilihat kenaikannya juga dengan volume kecil, takutnya ya ada candle koreksi dulu lah, satu candle di mingguan untuk Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 490 terkoreksi 2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Toba ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Toba ada candle tree black crow dengan kondisi seperti ini. Kalau dia ada koreksi lagi ke berapa nih? 486 atau kasih toleransi 480 aja lah ya. Nih 480 kalau dijaga sih oke tuh. Jadi satu candle lagi harusnya aman. Kalau dia ada koreksi atau candle doji itu malah oke tuh, bisa spec buy on weakness, buy on support. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Jadi untuk Toba mestinya sih kalaupun koreksi satu candle lagi. Kalau dilihat memang candle hammer ya, 2 kali sudah candle hammer, gagal terus menembus 520-nya. Jadi ada peluang bisa turun dulu. Uji mungkin 480-nya. Itu toleransinya 480 jebol itu tinggalin aja. Untuk Toba gagal dia naik. Seperti itu untuk Toba. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.